Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada hari ini adalah hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan. Saudara-saudara, pengetahuan bisa diajarkan, bisa dipelajari di berbagai institusi pendidikan. Sedangkan hikmat tidak bisa didapatkan di berbagai institusi tersebut. Ada banyak sekolah tinggi atau universitas yang mengajarkan berbagai pengetahuan atau berbagai bidang ilmu. Tetapi tidak ada universitas yang mengajarkan hikmat atau ada fakultas yang khusus mengajarkan hikmat kepada para mahasiswanya. Ada profesor yang ahli bidang matematika, bisa dibilang profesor di bidang matematika. Tapi tidak ada profesor yang dikatakan ahli di dalam ilmu hikmat, atau profesor biologi, tapi tidak ada profesor hikmat. Yang sangat menarik adalah apa sih hikmat itu? Memang kita tahu bahwa seorang ahli ilmu pengetahuan, bahkan sampai sudah menjadi seorang profesor, dia tentunya mempunyai hikmat. Seorang yang mencapai strata pendidikan yang tertinggi, mencapai strata pendidikan tertinggi sebagai seorang doktor, tentunya juga dia punya hikmat. Tetapi hikmat ini yang saya katakan tadi itu hikmat dunia. Bagaimana hikmat dalam konteks pengertian firman Tuhan? Orang yang sederhana dan berpendidikan rendah, bisa saja dia secara pendidikan orang pandang enteng sama dia, tetapi dia mempunyai hikmat yang datang dari Tuhan. Sedangkan orang yang berpendidikan tinggi, dia bisa doktor, bahkan dia sampai mencapai profesor, belum tentu punya hikmat dari Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan hikmat itu? Sebagaimana menariknya hikmat itu. Hikmat adalah hati yang mampu menimbang dan dapat membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Saya ulangi, hikmat adalah hati yang mampu menimbang dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Mungkin kita bisa berpikir, mencuri itu kan jahat, korupsi itu jahat, saya tidak mau lakukan itu, saya kan sudah berhikmat. Memang sebenarnya kalau kita pelajari secara hurufiah, secara harafiah, kita bisa lihat, oh iya, berbuat jahat, jangan berbuat jahat. Ada undang-undangnya. Korupsi, jangan korupsi. Tetapi kita akan tahu bahwa manusia itu lemah. Hati berkehendak, tapi tubuh ini lemah. Kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Berbicara waktu yang sisa, mungkin ada yang berkata bahwa saya ini masih muda. Mungkin ada orang anak-anak remaja, oh saya ini masih muda. Siapapun kita, mau yang masih muda, ataupun yang sudah pertengahan usianya, ataupun yang sudah lebih lanjut usianya, semua itu berkata dengan waktu yang sisa. Waktu yang kita sudah jalani, sisanya yang kita belum jalani itu dikatakan waktu sisa. Jadi semua, mau dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan sampai orang tua, semua berbicara waktu yang sekarang dan yang akan datang itu waktu sisa. Karena waktu yang lalu dia sudah lampaui, dia sudah jalani, tinggal waktu yang sisa. Itu yang dimaksud. Kemudian dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi saudara-saudara, 2 ayat tadi sudah dikatakan bahwa kita harus patuh terhadap Tuhan. Keinginan-keinginan dunia itu tidak berasal dari Bapa. Keinginan-keinginan kita sebagai manusia itu harus dikontrol,
harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, coba kita bicara lagi dengan lebih mendalam terkait dengan dengan hikmat. Apa itu hikmat yang datang dari Tuhan? Hikmat yang datang dari Tuhan dalam Amsal 9 ayat yang ke-10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi konteks firman Tuhan dengan konteks dunia beda. Seorang profesor, seorang ahli yang sudah mencapai tingkat pendidikan yang tinggi, dia tentunya punya hikmat. Tapi hikmat yang dimaksud di sini adalah hikmat yang datang dari Tuhan. Adalah hati yang takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita baca juga di dalam Mazmur 111. Dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi dua ayat tadi yang kita baca jelas dikatakan takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi saudara-saudara, kita tiba pada kesimpulannya, mau berhikmat, takutlah akan Tuhan. Mau menjadi orang yang mempunyai pengertian, maka berusahalah untuk mengenal Tuhan. Saya ulangi, mau berhikmat, maka takutlah akan Tuhan. Mau menjadi orang yang mempunyai pengertian, maka berusahalah untuk mengenal Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah menyampaikan renungan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kami semua, bagi yang mendengarkan maupun bagi yang menyampaikan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tuntun bimbing kami dalam menjalani sisa hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.